9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Streaming di RRI Play Go, website rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Kupang siang ini. Dan kembali saya Veronica, Vero yang menemani Anda lagi dalam rangkaian Dialog Aktual Indonesia Bisa. Kurang lebih selama 35 menit ke depan kita akan berbincang terkait topik kita mengenai rapat koordinasi Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2023. Tentunya berbicara terkait kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga indeks SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan saat ini di Studio Pro 1 telah hadir bersama dengan saya dua orang narasumber kita. Langsung saja saya perkenalkan. Narasumber yang pertama adalah Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada Bapak Dr. Andes Aba Molaka. Halo Bapak Aba, selamat siang. Selamat siang Kak Vero dan para pendengar RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada. Iya, luar biasa, terima kasih Bapak ya. Siap. Sudah hadir di sini. Siap. Dan berikutnya juga bersama dengan saya ada Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang, ada Ibu Arian CM Baun SE MSI. Halo Ibu, selamat siang. Selamat siang juga Kak Vero. Iya. Selamat siang juga buat kita semua pendengar Pro 1 RRI Kupang. Iya. Ibu mohon izin mic-nya boleh agak dekat di ya. Baik, Ibu, saya juga mohon izin baiknya saya menyapa dengan Ibu Popi. Ibu Popi. Bisa dipanggil Popi. Oke, baik. Berarti ada Bapak Aba dan juga Ibu Popi siang hari ini. Nah, ini menarik kalau kita bicara tentang rapat koordinasi Kominfo Provinsi NTT tahun 2023, dan memang ini selalu diadakan setiap tahunnya ya. Setiap tahunnya. Nah, untuk tahun ini spesial tentang perbincangannya tentang indeks SPBE di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin bisa disampaikan kepada kami seperti apa ini, ke Bapak Aba terlebih dahulu. Baik, terima kasih Kak Vero dan para pendengar, penonton juga ya. Betul. Ya, RRI Pro 1 Kupang dimanapun berada. Pertama dari kerangka kebijakan regulasi dulu. Rakor bidang komunikasi dan informatika tingkat provinsi NTT ini dilaksanakan didasari beberapa kerangka kebijakan. Yang pertama itu kebijakan strategis nasional tentang dan daerah ya, tentang percepatan pelaksanaan transformasi digital. Percepatan transformasi digital di Republik ini dan di daerah ini ada 4 hal penting, yaitu yang pertama penyediaan pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Itu yang meliputi pembangunan BTS, tower-tower internet, dan penyediaan layanan internet di berbagai lembaga-lembaga publik dan lembaga-lembaga UMKM. Itu yang pertama. Kalau kita sekarang untuk pembangunan BTS sudah lebih bagus, agak maju dalam 2 tahun atau dalam 3 tahun belakangan ini dibangun kurang lebih ada 700-an BTS, sehingga sudah sangat memperkecil blank spot area, daerah-daerah area yang tidak mendapat sinyal internet. Jadi kita sudah lebih maju dalam 3 tahun terakhir ini. Yang kedua adalah pemerintahan digital. Pemerintahan digital ini yang dimaksud adalah penyelenggaraan pemerintahan secara dengan sistem elektronik. Jadi pelayanan e-office-nya, pelayanan publiknya itu sudah berbasis elektronik. Nah, inilah yang menjadi satu isu utama dalam kita diskusikan di rakor nanti. Kenapa menjadi begitu urgent untuk didiskusikan dalam rakor ini? Ini disebabkan oleh karena pertama, dalam konteks pelayanan publik, peran lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan terus mendorong harus punya komitmen yang sama untuk membuat item yang ketiga tadi, ekonomi digital itu bisa bertumbuh dengan baik, dan masyarakat digital, masyarakat yang cakap dan bijak menggunakan ruang digital itu akan bisa berjalan dengan baik. Tadi dalam konteks SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini baru selesai dilakukan evaluasi oleh Kementerian PAN dan RB. Di dalam itu kan nanti melahirkan adanya indeks SPBE. Indeks itu menggambarkan 5 domain penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kita di NTT mohon segala hormat dengan segala hormat, perlu kami sampaikan bahwa indeks SPBE kalau provinsi sudah bagus 3,35,
itu sudah sangat luar biasa, dan itu berada pada peringkat keempat dari 5 besar yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah bisa melampaui Jawa Timur, Jawa Tengah dalam konteks penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tapi teman-teman di kabupaten dan kota itu rata-rata masih di bawah 2. Inilah yang mau kita diskusikan sehingga bisa mendorong percepatan peningkatan peningkatan indeks SPBE dan juga peningkatan kualitas layanan masyarakat berbasis elektronik. Bagaimana kiatnya? Kiatnya itu hanya bisa dengan pola kolaborasi, kerjasama dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah pusat, kolaborasi dengan pemerintah provinsi, dan kolaborasi antar pemerintah kabupaten dan kota se-NTT. Inilah yang mengilhami sehingga tema yang ada memayungi dalam rakor yang seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Vero tadi adalah meningkatkan kolaborasi untuk peningkatan pelayanan publik dan indeks SPBE di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Itu kerangka filosofi dan sosiologis serta urgensi dalam menetapkan tema tersebut. Saya kira demikian, Kak Vero. Baik, karena kalau kita bicara soal SPBE ya, Bapak Aba, ini kan banyak ya meliputinya, mulai dari penyediaan pusat data terpadu, itu kan penting sekali, juga jaringan intra pemerintah, infrastruktur juga salah satunya, sistem penghubungan pemerintah, aplikasi juga, dan keamanan informasi. Nah, ini juga semua terkait dalam SPBE begitu. Kalau saya ke Ibu Popi ya. Iya, kalau Ibu Popi dari Kominfo Kota sendiri begitu terkait dengan hal ini, apa yang nanti akan disampaikan? Kalau tadi kan disampaikan secara garis besar untuk provinsi mencapai angka yang ya memuaskan lah begitu ya, urutan keempat. Tetapi ini yang lain masih 2 ini begitu. Gimana kalau dari kota sendiri seperti apa nih Bu Popi? Baik, mungkin dari kota pertama kami juga berterima kasih nih kepada provinsi karena untuk 2023 ini terkait rakor ini diselenggarakan di Kota Kupang. Kota Kupang sebagai tuan rumah. Nah, memang dari harapan-harapan yang rakor ini nanti ada harapan terhadap mendukung peningkatan kualitas layanan ini dan indeks terhadap SPBE seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Aba bahwa provinsi di 4 nih, tapi kalau untuk kabupaten kota masih di bawah 2. Betul. Nah, dengan rakor ini mudah-mudahan kami mendapat nih, artinya ada harapan dari rakor ini agar di mana kabupaten kota itu yang masih di bawah 2 mungkin kita bisa meningkat seperti apa yang diharapkan atau seperti yang minimal seperti provinsi lah, untuk supaya kita bisa bisa bekerja dengan baik. Karena kalau terkait dengan SPBE ini sebenarnya sangat-sangat bagus sebenarnya, apalagi kita Kota Kupang. Kota Kupang ini kan daerah istilahnya transit ya, bukan bagi semua kabupaten itu. Jadi sebenarnya yang diharapkan dari kegiatan rakor itu satu saja itu tadi, bahwa ke depan itu bahwa kita di zaman yang sudah dengan era teknologi ini seharusnya kita sudah lebih maju lagi itu. Jadi itu yang tadi kembali saya katakan bahwa dengan rakor ini kami bisa untuk supaya saling mendukung dalam peningkatan kualitas dan indeks SPBE daripada kabupaten kota. Baik. Nah, kalau sebagai tuan rumah persiapannya sudah seperti apa, Bu Popi? Baik, mungkin sedikit saya gambarkan ya Pak Aba terkait persiapan kami ini. Memang berapa kali kita sudah melakukan rapat bersama dengan provinsi, kami sudah akhirnya sampai tahap yang sudah 80% lah ini semua. Jadi mungkin sedikit saya gambarkan ini pelaksanaannya dilaksanakan di tanggal 22 sampai 23 Februari dan tempatnya itu bertempat di Hotel Kristal. Mungkin kami mengangkat tema yaitu seperti tadi Kak Vero mengatakan bahwa tema itu yaitu kolaborasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan indeks SPBE di Provinsi NTT. Jadi untuk semua kabupaten kota yang ada di NTT. Adapun harapan seperti tadi yang saya bilang bahwa harapan dari kegiatan rakor ini ya tadi itu ingin sekali terwujudnya kolaborasi untuk saling mendukung dalam peningkatan kualitas layanan dan indeks SPBE di kabupaten kota. Itu ya diperkirakan kehadiran peserta itu sekitar 200 sampai 200. Ya, itu terdiri dari dihadiri oleh Sekda, terus kemudian DPRD, Kepala Dinas Kominfo
Provinsi NTT, kemudian kepala bidang di masing-masing Kominfo itu ya. Kemudian dari situ kami ada acaranya itu Kak Vero, hari pertama itu kita laksanakan gala dinner. Gala dinner itu kita di tanggal 22, kemudian yang tanggal 23 itu kita ada materi dari beberapa narasumber. Dari narasumber itu nanti untuk Kota Kupang kami juga ada testimoni dari pemaparan dari narasumber itu, materi itu ada narasumber juga. Kami kebetulan ada juga beberapa aplikasi ya Pak Aba untuk Kota Kupang ini. Jadi nanti di situ ada testimoni dari Kepala Dinas Kesehatan terkait dengan layanan Simpus, yaitu sistem monitoring puskesmas. Di situ kemudian ada juga dari Direktur PD Pasar terkait dengan inflasi, itu juga ada aplikasi situ, inflasi harga. Kita tahu sekarang kan lagi trennya inflasi itu di semua di seluruh Indonesia, jadi kami juga ada punya ini juga ada aplikasi terkait inflasi itu. Kemudian kami punya ada visitasi ke 3 lokasi. Visitasi itu ada di 3 lokasi, yaitu di Command Center. Kebetulan Command Center itu dia bertempat di kantor wali kota. Command Center itu dia akan memuat, itu pusat aplikasi semua yang ada di situ, yang terintegrasi dengan data dan beberapa layanan aplikasi yang ada di Kota Kupang. Itu. Yang kedua, kami akan visitasi ke lokasi SPBU Franseda. Kebetulan di Franseda itu SPBU itu kita Kota Kupang menggunakan aplikasi Si Hebat terhadap penggunaan BBM daripada kendaraan dinas yang ada di Kota Kupang. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kami visitasi yang ketiga itu di Telkom Plaza. Kami juga di situ nanti kami ada sharing, kemudian ada yang dari Manggarai Barat ya kalau tidak salah, itu mereka akan testimoni apa yang sudah mereka laksanakan di Manggarai Barat. Terus nanti kami juga akan laksanakan kerjasama itu di situ terkait dalam meningkatkan indeks SPBU. Kemudian kami juga ada narasumber. Narasumber ini menghadirkan narasumber menghadirkan narasumber ini ada 3, yaitu pertama kami dari Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan. Yang kedua ada dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian ada yang menarik Kak Vero, itu yang ketiga itu Badan Siber dan Sandi Negara ya. Itu juga ya. Wow. Itu agak sedikit keren dong itu. Ya, agak sedikit menarik itu. Jadi memang itu ada beberapa persiapan-persiapan kami sudah kami laksanakan. Belum lagi ada tempat yang lokasi yang tadi kami sudah informasikan di situ. Kemudian ada satu yang lebih menarik Kak Vero, yaitu kami ketika peserta itu semua kami harus mendaftar secara online Kak Vero. Semua serba digital ya. Iya, semua itu online. Itu perlu diinformasikan, ada door prize. Di situ juga ada Pak Aba, ketika yang door prize ini hanya diberikan kepada yang mereka yang melakukan registrasi online. Tahu yang manual kami tidak minta maaf karena kebetulan komunikasi dan informatika ya Bapak Aba ya. Iya, betul-betul. Ya. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Dan pesertanya dari 22 kabupaten dan kota ya. Semuanya harus hadir begitu ya. Dan ini kita tambah pengalaman, tambah ilmu juga. Nah, saya kembali ke Bapak Aba nih. Kalau terkait tentang implementasi SPBE ini sendiri untuk di NTT ini, menurut Bapak Aba apakah sudah cukup atau sebenarnya masih ada lagi yang perlu juga kita artinya mengikuti upgrade terus begitu terkait dengan masalah elektronik digital ini begitu. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Dengan mencermati kondisi empirik dan hasil evaluasi dari lembaga yang berkompeten yaitu Kementerian PAN dan RB, maka tidak bermaksud mengurangi rasa hormat terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota. Tapi kita masih dalam kategori level yang belum terlalu bagus. Dan oleh karena itu pemerintah provinsi ini kan dimandatkan sebagai pembina SPBE untuk kabupaten dan kota. Sehingga isu dan tema tahun ini kita mendorong untuk terbangunnya kolaborasi. Karena hal yang tadi yang belum terlalu menggembirakan ini hanya baru bisa diatasi kalau itu sudah dilakukan kolaborasi untuk saling mengingatkan.
Konkretnya seperti apa? Konkretnya nanti di dalam rakor ini akan melahirkan sejumlah PKS, perjanjian kerjasama. Katakan dari BSSN tadi. Dari BSSN itu akan membangun PKS dengan kabupaten kota, kalau provinsi sudah. Tentang keamanan informasi yang tadi disampaikan, termasuk dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Itu akan dihasilkan sehingga ke depan Kak Vero tidak lagi ada tanda tangan yang konvensional manual. Biar ada bertugas dimanapun, pelayanan publik jalan. Itu mempermudah. Jadi kita berharap di tahun 2023 ini semua kabupaten kota, khususnya pada pejabat-pejabat eksekutif, para bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, sekda dan pimpinan perangkat daerah, kemanapun pergi pelayanan publik itu bisa berjalan. Itu salah satu yang akan kita capai. Dengan arsip, Badan Arsip Nasional ini, itu tentang penanganan tanda pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik. Itu mereka sudah menyiapkan aplikasi yang namanya Srikandi. Itu aplikasi berbagai pakai, aplikasi umum. Nah, ini sudah ditandatangani PKS dengan Bapak Gubernur pada saat HUT NTT di SBD. Tapi dari evaluasi kami sampai dengan sekarang 16 kabupaten belum bergerak. Sehingga momentum ini kita hadirkan semua sekda dan para kepala dinas agar mereka ini sekaligus hadirkan kepala BSSN yang diwakili oleh sestamanya, sekretaris utamanya, untuk mendorong sekaligus ada komitmen yang terbangun pada saat itu bersama dengan kepala Badan Arsip Nasional. Ini mendorong sehingga bisa cepat melaksanakan. Dalam konteks indeks indeks SPBE. Indeks SPBE ini juga nanti seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Popi, Ibu Kepala Dinas yang hebat ini, itu akan bekerja sama PKS dengan Telkom dalam rangka pendampingan untuk merumuskan sejumlah kerangka regulasi, antara lain arsitektur SPBE. Dari evaluasi kami, sebagian besar kabupaten belum menyusun arsitektur SPBE, dan inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab indeks SPBE itu sangat rendah. Yang masih rendah nih. Karena di dalam arsitektur SPBE itu akan mengatur 6 domain, tapi itu menggambarkan aspek konektivitas layanan dalam suatu daerah. Jadi kalau penyediaan layanan internet seperti apa, penggunaan aplikasinya seperti apa, itu harus terintegrasi. Satu data tadi yang disampaikan itu harus terintegrasi. Ini kita mau dorong dalam kegiatan ini. Tapi yang lebih menarik tadi yang disampaikan oleh Ibu Kadis, Ibu Popi, ini adalah ada best practice yang ada di Kota Kupang yang layak, pantas untuk direplikasi di kabupaten-kabupaten yang lain. Dalam konteks apa? Meningkatkan pelayanan publik. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bu Popi tentang bagaimana pemantauan harga pasar untuk bisa melihat ini inflasi ini berkembang ini tanpa arah ini, aspek penentunya di mana? Apakah di Lombok ini yang tidak tersedia atau apa? Ini kan secara aplikasi, jadi setiap hari itu para pejabat yang berwenang mudah untuk mengambil keputusan dalam rangka bisa menekan angka inflasi daerah yang sedang bertumbuh dan berkembang. Itu ya. Yang kedua itu menyangkut dengan pelayanan stunting. Ini kan masalah krusialnya kita di NTT. Tingkat stunting yang masih 20% ini kan perlu diatasi. Ya, sekarang dengan pola penanganan secara aplikatif, penyediaan data dan informasi terstruktur dan masif yang memudahkan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi mengambil langkah-langkah mitigasi dan penanganannya, sekaligus pencegahannya. Ini kan kalau secara jadi kita tidak tunggu lagi data dari puskesmas di ujung satu daerah untuk diambil langkah, tapi secara aplikatif ini datanya sudah tersedia. Dan oleh karena itu momentum rakor ini menjadi begitu penting dalam rangka kita menyamakan persepsi. Setelah itu kita membangun komitmen, dan setelah itu kita tuangkan dalam kerangka kolaborasi untuk mengambil langkah-langkah percepatan. Ya, kita ini dari aspek fiskal ini punya keterbatasan ya. Oleh karena itu kita hadirkan ini lembaga-lembaga pemerintah di pusat
Sehingga pendampingan karena sudah ada PKS-nya, maka mereka bisa ini untuk membantu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota dalam rangka mengambil penanganan. Ini tidak lagi dalam kerangka kebijakan ya, tapi dalam kerangka aplikasi implementasinya saling bersinergi. Itu hal-hal substansi yang menjadi begitu penting. Kami berharap teman-teman kabupaten kota berkenan untuk bisa membangun kolaborasi dengan Kota Kupang, dengan pemerintah provinsi, dan juga dengan pemerintah pusat untuk bisa ini. Kami memang kerangka draft PKS-nya sudah disiapin, dan pada saat rakor tadi di tempat yang sudah disiapkan oleh Ibu Kadis yang hebat ini di Kristal, itu akan mendorong ada kenyamanan. Ini pakai manajemen Sabta Pesona ini. Jadi teman-teman yang datang dari Kabupaten NTT merasa nyaman di situ. Ada kenangannya. Kenangannya itu apa? Bu Mira akan kasih door prize gitu. Akan kasih door prize. Jadi pulang ada yang bawa handphone, ada yang bawa sepeda listrik, ada yang bawa buku out of the box oleh Bapak Gubernur. Nah, ini disiapkan semua nih. Ini disiapkan sehingga ya di samping ini bermain dan belajar gitu. Jadi fun ya, menyenangkan. Ada kenangannya. Betul. Ibu Mira tidak akan dilupakan lagi oleh teman-teman yang lain gitu. Saya kira itu kerangka berpikir yang melandasi dilaksanakan rakor ini menjadi begitu penting. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak Aba. Saya ke Ibu Popi lagi nih, terkait kendala Bu Popi. Kan kita kan tadi disampaikan oleh Bapak Aba bahwa ini akan dibikin PKS. Berarti kan selama ini kan belum pernah ada gitu. Kendala yang dihadapi sampai dengan angkanya menjadi seperti itu, apakah karena masalah SDM, masalah infrastruktur atau fasilitasnya, atau masalah ya tadi SDM berarti berhubungan dengan seberapa mengertinya tentang aplikasi ini begitu untuk diterapkan begitu. Kendalanya seperti apa sebenarnya, Ibu Popi? Ya, baik Kak Vero, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Aba itu tadi, memang ya pertama kita tahu terkait dengan digital ini kan kita harus, maksudnya pasti banyak orang nih yang harus mengerti itu. Iya, harus paham dulu harus paham dulu. Kadang-kadang minta maaf, kita saja yang memegang HP itu juga belum tentu semuanya bisa semua fitur dipahami juga. Paham juga ya, itu mungkin salah satunya juga SDM itu, tapi ya kita di Kota Kupang ini semampu kami supaya apa yang jangan dibilang kita kota tapi kita tidak bisa apa-apa itu makanya kami bersyukur nih dengan adanya kegiatan ini, kami lebih banyak nih komunikasi dengan provinsi bagaimana untuk supaya ke depan ini sebenarnya kalau mau bilang ini kalau ke depan ini sebenarnya Kominfo ini sangat berperan. Betul. Karena banyak hal ketika semua berbasis elektronik seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aba tadi, pasti banyak hal yang kita efisien dalam hal ini mungkin kita tidak perlu lagi menggunakan kertas-kertas ini gitu tidak perlu lagi gitu. Ya kita tinggal buka HP kita bisa ini sudah tahu semua sebenarnya banyak itu yang memang kami harus banyak lebih istilahnya mengsosialisasi, memberitahukan kepada semua teman-teman bagaimana supaya ke depan itu Kominfo sebenarnya harus sebagai di depan itu untuk semua itu, baik dalam proses surat menyurat, mungkin dalam hal pembayaran juga kita bisa lihat itu lebih aman gitu. Jadi mungkin hanya itu, tapi kami tetap berusaha. Kendala di SDM pun tetap kami berusaha, kami coba dengan seperti ada universitas perguruan tinggi yang ada di Kota Kupang, kita coba kerjasama dengan mereka, akhirnya kami juga di situ terbantu itu semua. Jadi makanya tetap upaya terus dilakukan untuk peningkatan upgrade untuk SDM dan juga pengenalan tentang aplikasi digital itu penting sekali. Saya kembali ke Bapak Aba. Tadi kan kalau saya lihat tadi beberapa aplikasi saya sempat baca di sini sudah molek juga salah satunya ada Simpus, inflasi harga, Si Hebat, pengaduan, Simpek Adem, dan ini semua berkaitan dengan pelayanan. Dan juga satu, penyediaan pusat data terpadu. Jadi semua data ada di situ dan ini juga akan mempengaruhi kualitas pelayanan ke depannya bagi masyarakat ya. Artinya pemerintah dari segi e-government-nya tuh udah ada nih SPBE-nya nih. Nah, kalau yang di daerah nih Bapak Aba, kan kemarin sudah dibangun nih BTS untuk mempermudahkan dalam hal jaringan, karena kan pasti butuh jaringan namanya digital, online itu. Apakah ini juga salah satu kendala yang dihadapi teman-teman kita yang ada di daerah begitu, sehingga angkanya pun juga masih di bawah
provinsi. Nah, begitu mungkin bisa disampaikan Bapak Abah. Baik, terima kasih Kak Vero dan para pendengar. Sebelum ini mohon izin Kak Vero, saya tambah satu informasi yang menarik ini. Baik. Mencermati kondisi hajatan politik di tahun 2023 dan 2024, Bu Popi ini sudah hebat sekali ini. Sudah menyiapkan bagaimana untuk menangkal hoax. Sudah ini, dan itu juga menjadi salah satu agenda yang akan dikerjasamakan dengan kabupaten kota. Itu akan sudah disiapkan aplikasinya. Sudah disiapkan sehingga proses bisnis penanganannya seperti apa sampai dengan di kementerian itu bisa ditangani. Kalau tidak, ini kan Dinas Kominfo ini pada posisi yang salah. Kalau ada hoax tidak sempat diatasi, diklarifikasi, dijelaskan dan sampai pada tingkatan take down-nya, kan nanti Dinas Kominfo-nya yang disalahkan. Iya, sehingga dalam diskusi dengan Bu Popi dan teman-teman, ada satu hal itu juga yang akan menjadi agenda dalam diskusi. Yang kedua tadi menyangkut dengan kendala dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik dari domain penyediaan infrastruktur. Itu saya kira tidak ada masalah sebenarnya. Aman, tidak ada masalah. Karena di pusat-pusat kecamatan, pusat-pusat penyelenggaraan pemerintahan, sampai di tingkat desa, sampai di apalagi di kabupaten dan kota, itu kan sudah dibangun, disediakan layanan BTS-nya. Nah, sekarang apakah komitmen pimpinan daerah dalam rangka menggunakan infrastruktur terbangun itu ada apa tidak? Bagaimana cara komitmennya? Komitmennya itu adalah harus menyediakan, sekali lagi kata harus ya, mohon maaf ya para pimpinan di daerah, harus menyediakan layanan internet yang terintegrasi dengan kualitas fiber optik. Itu dulu. Tapi kan dalam pencermatan ini di kantor-kantor masih disediakan IndiHome. Itu bukan untuk layanan pemerintahan, gitu. Jadi layanan itu harus dengan menggunakan ini agak teknis ya, jaringan yang fiber optik, dan malah kita di provinsi orang provider yang mau menyediakan layanan internet, salah satu persyaratan adalah harus terintegrasi, terkoneksi dengan Palapering yang ada di Batu Nona. Karena itu hal-hal yang akan mendorong kualitas penggunaan layanan internet. Kami bersyukur di provinsi mulai tahun 2023 ini Bapak Gubernur telah meletakkan kebijakan agar penyediaan layanan internet di semua perangkat daerah itu ada di Kominfo. Sehingga aspek kualitasnya, aspek pendistribusiannya, aspek pemanfaatan bandwidth-nya sesuai dengan kebutuhan yang ada di masing-masing perangkat daerah. Itu kami lakukan. Jadi sebenarnya kalau ada komitmen, tidak ada masalah. Kalau ada komitmen untuk memperbaiki aspek dukungan infrastruktur TIK, tidak ada masalah. Karena pemerintah pusat melalui Bapak Presiden, Bapak Menteri Kominfo sudah membangun BTS yang tersebar sampai di pelosok-pelosok. Itu hal yang luar biasa di daerah-daerah 3T maupun daerah-daerah yang non 3T. Itu sudah dilaksanakan. Sekali lagi tergantung komitmen untuk bagaimana. Ini juga salahnya mungkin kita unsur staf. Bagaimana memberikan telaan dan pertimbangan kepada pimpinan sehingga bisa mengambil keputusan yang bagus. Kan mesti kasih telaan. Pak, kalau ini pakai IndiHome untuk kegiatan-kegiatan pelayanan publik dan pelayanan e-office tidak bisa. Nah, oleh karena itu harus solusinya begini. Dan dari analisa kami, ternyata dengan penyediaan layanan internet secara terintegrasi dan terpusat di Dinas Kominfo mengalami efisiensi sekitar 2 miliar lebih dari kebutuhan yang biasa digunakan 8 miliar. Ternyata dalam penyediaan itu kalau terpusat itu hanya 6 miliar. Jadi ada nilai efisiensinya gitu. Penghematannya. Saya kira gitu. Jadi kalau mereka alasan infrastruktur, itu tidak sampai pada itulah. Hanya sekarang tadi seperti yang Bu Popi katakan aspek SDM. Ini kan dinamika digital ini kan berkembang terus. Setiap hari berkembang, sehingga sehingga teman-teman yang itu tidak harus sarjana informatika. Yang ini kan bisa secara ini otodidak kan bisa belajar di YouTube-nya, di mana-mana kan bisa belajar gitu. Saya kira demikian, Kak
Baik. Jadi kembali ke kebijakan dari kepala daerah masing-masing ya. Siap. Berhubungan dengan tadi ketersediaan fiber optiknya untuk bisa memperlancar ya penggunaan BTS-nya maksimal ya, seperti katanya Bapak Aba. Dan juga kalau terkait dengan SDM adalah upgrade diri masing-masing begitu ya untuk bisa mendukung pola pelayanan kualitas menggunakan digital ini. Baik, ada yang menelpon, kita terima satu penelpon ya, boleh ya Bapak Aba ya. Siap. Halo. Halo, selamat siang, Kak. Sama Vero. Masih ada kursi. Iya, baik. Selamat siang, Bapak Kades. Siap, Mama sayang. Selamat siang, Ibu Kepala Kota Kupang. Apa Kota Kupang tadi ya? Ya, Kominfo Kota Kupang, Mama. Kominfo Kota Kupang, ya. Ini dengan Bu Eda, Cak Malada. Dengan Maeda, silakan Maeda. Iya, Maeda, Cak Malada. Begini, Bapak. Saya dengar dari awal, saya biasa ikuti kerja pentimbang ini, soalnya bangun dari kursi. Ada beberapa hal yang saya bisa menarik kesimpulan, bahwa selama ini, minta maaf Bapak pejabat di tingkat di kabupaten, ada pejabat yang terkait, bahasa yang bawahannya, belum mengerti Pak. Apakah belum mengerti yang benar tentang penggunaan ini. Nah, selama ini mereka diam. Kenapa tidak bertanya ke kadis provinsi atau ke orang yang dianggap sudah bisa lah, seperti Ibu tadi itu. Tapi diam. Hanya program ini hanya cukup dengan di ngomong-ngomong, kembali tidak ada apa yang dikerjakan. Nah, itu yang saya tarik kesimpulan. Semua kabupaten. Jadi usulan saya Bapak, kalau bisa di dalam mengikuti rakor, Rakor. Bapak dan Ibu pilih orang betul-betul sudah punya modal. Modal itu modal di dalam ya SDM-nya, mau bekerja. Karena ini agak sulit kalau saya dengar ini. Lalu kita kan belum pakai yang begini. Lalu yang berikut itu, dia betul-betul ada keinginan mau bekerja. Jangan harap bahwa saya bosan nanti ada yang kerja. Itu biasa ada di kalangan pejabat Bapak Kadis. Siap. Itu saya buat nanti ada yang kerja. Nah, jadi hal-hal seperti ini barangkali perlu diprioritas Ibu. Pilih orang yang betul-betul pejabat yang punya kemampuan, punya niat dan SDM-nya bisa diandalkan. Jangan undang apa bikin habis makan saja, habis anggaran. Baik Maeda, baik. Ya, yang terakhir. Ya, untuk Ibu dari kota. Di mana itu mulai dicanangkan oleh Jeffrey Wukore tentang Kota Kupang Smart City? Apakah ada berjalan Ibu atau hanya sekedar 1 tahun berjalan lenyap? Baik. Nah, ini yang saya mau tanya sebagai baik Maeda. Baik. Oke, terima kasih atas kesempatan. Iya, terima kasih juga Maeda. Shalom. Ya, itu dia penelpon kita. Waktu kita tinggal 7 menit ya untuk mengakhiri. Jadi silakan langsung Bapak Bam menjawab yang ditanyakan. Nanti giliran Bu Popi setelah itu. Silakan. Baik. Ini persoalan ini ada di kerangka kebijakan dan komitmen, sehingga kami menghadirkan peserta ini adalah para pejabat yang berkompeten untuk bisa meletakkan kebijakan. Karena apa? Apapun baiknya SDM, tapi kalau komitmen pimpinannya tidak ada, belum ada, maka itu akan sulit untuk dilaksanakan seperti yang tadi Maeda sampaikan ini. Jadi itu yang pertama. Yang kedua Maeda, setelah datang rakor ini nanti ada kesepakatan kerjasama. Nah, kerjasama ini akan dikawal oleh pemerintah provinsi NTT sejauh mana pelaksanaannya. Jadi pulang, kalau itu belum bikin internet yang baik, dibuat. Belum ada peraturan tentang pelaksanaan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dilaksanakan. Oh, ini di Kota Kupang punya tadi yang Mama Eda bilang, ada soda molek, itu kalau bisa dilakukan di kabupaten yang lain, dilaksanakan. Ya gitu. Jadi momentum ini momentum para pimpinan, kita mendorong untuk membangun komitmen bersama, sehingga ini bisa berjalan. Biasanya dalam pelaksanaan itu salah satu faktor kendala itu dukungan dana fiskalnya. Dan oleh karena itu kita hadirkan DPR ini. Kita hadirkan DPR sehingga mereka, teman-teman DPR yang hadir ini sudah punya pemikiran, ternyata ini eranya era digital.
Dan oleh karena itu harus punya kemauan politik fiskal untuk membackup kegiatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu kerangka-kerangka hubungan yang kami lakukan. Ya. Betul-betul baik. Ya. Baik Bapak Abad, terima kasih. Semoga ini bisa menjawab Maeda. Yang terakhir Ibu Popi boleh menjawab. Mungkin, saya kasih waktu mungkin tidak lama Bu ya, mungkin 2 menit karena waktu kita juga terbatas. Silakan. Baik, terima kasih. Halo Mama Eda. Terkait apa yang Mama Eda katakan bahwa yang dicanangkan oleh Bapak Wali Kota yang lama terkait Smart City. Smart City itu sebenarnya sudah termasuk di dalam semua. Ada kami ini yaitu Sodamolek. Kemudian Sodamolek itu adalah aplikasi administrasi tingkat kelurahan, Mama. Kemudian ada sekarang juga ada Simpus, yaitu sistem monitoring puskesmas, itu terkait stunting. Di situ Mama bisa lihat di aplikasi. Kemudian ditambah lagi ada inflasi harga, monitoring inflasi tentang harga yang sekarang itu terkait dengan beberapa komoditi itu yang ada di pasar. Kemudian kami juga ada Si Hebat. Si Hebat itu apa? Pengendalian penggunaan BBM kendaraan dinas di Kota Kupang. Ada kemudian layanan pengaduan bagi masyarakat. Jadi misalnya ada sampah di mana berserakan, di situ masyarakat bisa ada memberikan pengaduan itu. Kemudian ada SIMPEK, yaitu Sistem Manajemen Kepegawaian Administrasi Mandiri. Ada satu lagi yang tadi dikatakan oleh Pak Aba adalah itu Kabashoak. Itu di mana layanannya untuk klarifikasi terhadap informasi-informasi yang tidak benar. Jadi itu semua itu sudah berada, itu semua di Smart City itu sudah terangkum. Itu semua itu jadi Maeda. Jadi silakan, itu ada kebetulan command centernya ada di kantor wali kota. Itu merupakan satu lokasi juga nanti pada saat rakor itu teman-teman dari kabupaten bisa kita sama-sama ke sana. Mungkin itu bisa. Baik, terima kasih ya Ibu Popi. Baik, yang paling akhir saya akan berikan waktu masing-masing ya 1 menit untuk boleh menyampaikan closing statementnya juga terkait dengan rakor ini akan diadakan. Mungkin bisa disampaikan kembali ya Ibu Popi untuk rakor terkait obrolan ini tentang apa secara singkat saja, dan harapannya semoga nanti setelah ini impactnya seperti apa begitu Bu Popi untuk Kota Kupang secara khusus. Silakan. Kalau kami Kota Kupang itu sangat-sangat sekali ada sesuatu dari rakor ini yang didengar seperti tadi Pak Aba bilang indeks SPBE. Mudah-mudahan dengan rakor ini kita bisa naik lagi. Apalagi kami Kota Kupang sangat-sangat berharap dengan hal itu. Baik. Yang terakhir Bapak Aba boleh menyampaikannya juga bagi kami. Silakan. Baik, terima kasih Kak Popi dan Kak Vera dan semua pendengar. Tujuan rakor ini sangat strategis dan mulia. Oleh karena itu mulia karena strategis karena apa? Mau mendorong untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara digital. Yang kedua mendorong untuk adanya peningkatan SPBE. Yang ketiga mendorong untuk adanya peningkatan layanan pemerintah secara digital. Ini kan hal-hal mulia dan menjadi tuntutan kekinian di era industri 4.0. Dan oleh karena itu dengan rendah hati kami mohon kiranya Bapak-Bapak Bupati berkenan menugaskan Bapak Sekda, menugaskan Kepala Dinas dan Bapak Ibu Pimpinan Dewan berkenan untuk hadir dan atau menugaskan komisi terkait, anggota Dewan terkait untuk berkenan hadir. Apalagi rakor tahun ini ada keunikannya. Keunikannya itu Ibu Popi, Ibu Kadis dan tim sudah menyiapkan berbagai hal-hal yang menarik ini. Ada door prize-nya, menghadirkan narasumber yang berkompeten dan sudah menyiapkan kerangka-kerangka kolaborasi melalui PKS untuk kita saling bekerja sama dan sama-sama bekerja dalam membangun provinsi NTT yang kita cintai untuk mewujudkan NTT bangkit di dunia digital dan masyarakat sejahtera dengan menggunakan ruang digital. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Aba dan juga Ibu Popi atas waktunya bersama dengan kami. Mungkin saya juga harus kasih tahu untuk pendaftaran registrasi peserta rakornya. Ibu mau menyampaikan terakhir di mana Bu? Di kalau tidak salah di rakorkominfo.kupangkota.go.id. Nah, saya bantu nih ya. Jadi silakan karena kalau yang daftar online-nya yang punya kesempatan untuk bisa dapat door prize-nya. Keren-keren nih hadiahnya banyak ya. Dan bagi yang beruntung. Jadi buruan dari sekarang sudah daftarkan secara online. Dan kita sama-sama berharap kita mendoakan semoga rakor ini bisa memberikan impact yang luar biasa, indeks kita makin naik dan kita makin menjadi
orang yang melek teknologi begitu ya, bukan hanya sebagai masyarakat tapi juga khususnya yang bergerak di bidang pusat pelayanan ini juga makin oke saja, dan tentunya Provinsi NTT makin maju ke depannya, itu harapan bersama ya. Baik. Dan untuk Anda pendengar, setelah ini kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Olahraga. Terima kasih telah setia bersama kami dalam Dialog Aktual Indonesia.